bisa ditarik oleh magnet? Ayo, pernyataan itu pernyataan yang betul atau aku punya pernyataan. Semua benda itu bisa ditarik oleh magnet. Ayo, pernyataan itu pernyataan yang betul atau salah? Iya, salah ya. Tidak semua bahan itu bisa ditarik oleh magnet. Nah, bahan-bahan apa saja yang bisa ditarik oleh magnet? Apa coba? Oke, contoh bahan-bahan yang bisa ditarik oleh magnet tuh kayak besi, baja, nikel, kobalt gitu ya. Itu bahan-bahan yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, sebutan untuk bahan-bahan yang seperti itu namanya adalah apa? Ferro. Ferromagnetic. Oke, ferromagnetic. Ferro ini dari kata besi gitu ya, ferromagnetic. Ya, bersifat menyerupai besi kali ya. Nah, ini namanya bahan yang bersifat magnetik. Oke, yang tidak dapat ditarik oleh magnet itu digolongkan sebagai bahan apa? Iya, dia bukan magnetik gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, ingat, ferromagnetik tadi contohnya apa aja? Iya, ada besi, kemudian ada baja, kemudian ada nikel, kemudian ada kobalt gitu ya. Nah, baja ini sebenarnya turunan dari besi ya. Artinya besi yang dilebur dicampur-campur gitu menjadi baja gitu. Nah, oke, bahan ferromagnetik itu sendiri masih bisa lagi dibagi menjadi dua bagian. Ferromagnetik itu bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah magnet keras. Yang kedua, magnet lunak. Nah, jadi gini, ferromagnetik ini selain dia bisa ditarik oleh magnet, dia juga bisa menjadi magnet. Kebayang nggak? Ya, dia juga bisa menjadi magnet nih. Artinya ada besi nih. Oke, besi tertarik oleh magnet. Nah, kemudian besi ini bisa dijadikan magnet juga. Gitu. Nah, tapi ada di antara bahan-bahan ini ada yang sulit dijadikan magnet, ada yang mudah. Nah, baja ini sebenarnya termasuk yang sulit nih. Sulit untuk dijadikan magnet. Tapi kalau udah jadi magnet, wah, dia juga susah dibalikin lagi jadi benda yang non magnet. Nah, jadi baja itu masuk yang mana? Magnet keras atau magnet lunak? Iya, dia masuk magnet keras gitu ya. Baja. Nah, jadi biasanya yang magnet-magnet keras ini dijadikan magnet permanen. Permanen. Ya, jadi bukan sementara ya. Jadi dia bisa menjadi magnet terus gitu dalam jangka waktu yang lama intinya gitu ya. Oke. Nah, sementara itu magnet lunak ini biasa dipakai untuk membuat magnet sementara nih. Jadi cuman sebentar aja. Jadi dia cuman dijadiin magnet secara sementara. Ya, contohnya itu adalah besi gitu ya. Besi ini mudah untuk dijadikan magnet sementara gitu ya. Nah, emang apa manfaatnya magnet sementara? Macem-macem, banyak banget. Ini yang paling gampang deh, misalkan bel. Kamu tahu nggak prinsip kerja bel? Oke, bel itu dia kan dari energi listrik ya, energi listrik. Nah, dari energi listrik dia diubah menjadi energi magnet, ya. Nah, dari energi magnet diubah lagi. Magnetnya itu ngapain? Magnetnya itu menarik, menarik pemukul bel ya. Ini ada bel. Nah, ini pemukulnya. Nah, magnetnya ini bisa menarik menarik pemukul ini berkali-kali sehingga menghasilkan energi gerak gitu. Nah, ini salah satu perubahan energi listrik juga, energi juga ya. Dari energi listrik jadi energi magnet, jadi energi gerak gitu. Dan akhirnya energi gerak menimbulkan apa? Energi bunyi yang menimbulkan bunyi bel gitu ya. Jadi kalau misalkan magnetnya permanen, sekali ketarik, tak, nggak bisa keluar lagi. Tapi kan kalau magnetnya tidak permanen, bisa diganti-ganti gitu ya. Ketarik, hilangin lagi magnetnya. Ketarik lagi, bunyiin, hilangin lagi magnetnya, dan seterusnya. Itulah gunanya, apa namanya tadi? Iya, magnet sementara ya, sementara. Oke, udah gitu aja dulu ya.
Oke, sekarang kita belajar cara membuat magnet sementara. Ya, aku kasih tau ya. Cara membuat magnet sementara itu ada tiga yang saat ini kita tahu. Pertama, dengan cara menggosok aja biasa. Jadi mirip kayak membuat ini ya, membuat listrik statis ya, digosok gitu ya. Oke, kemudian dengan cara apa? Induksi. Nah, nanti kita pelajari nih induksi nih. Nah, ketiga, elektromagnetik. Magnetik. Nah, oke. Ya, kamu udah tahu bagaimana cara membuat magnet dengan menggosok? Gampang sebenarnya. Nih, gini ya. Misalkan ada besi nih, seperti ini ya. Besi. Ingat, bahan yang untuk dibuat menjadi magnet sementara biasanya besi ya. Oke, kemudian kamu punya magnet permanen nih. Nah, magnet permanen kayak gini. Di sini kutub utara, di sini kutub selatan. Nah, sekarang coba kamu gosok dengan cara seperti ini. Oke, jadi diputar searah gitu ya, searah-searah. Nah, jadi mutarnya nggak boleh bolak-balik, nggak boleh bolak-balik, harus disarah. Pokoknya intinya searah. Nah, sehingga apa akibatnya? Nah, akibatnya yang kutub utara, kutub utara itu menarik kutub apa? Iya, menarik kutub selatan. Karena kamu arahnya seperti itu, maka kutub selatannya tertarik oleh kutub utara. Jadi ke sini gitu ya, set gitu. Oke, sehingga di sini jadi kutub utara. Nah, inilah magnet sementara kita, gitu ya. Oke, ini adalah cara yang pertama, dengan cara menggosok seperti biasa ya. Nah, kalau induksi gimana induksi? Gampang, gini nih. Nah, ini kan magnet ya. Coba kamu tempelkan magnet ini dengan besi yang belum menjadi magnet nih. Tak. Nah, apa yang terjadi dengan besi ini sekarang? Iya, karena kutub selatan itu menarik kutub utara, berarti besi ini di sebelah sininya menjadi kutub utara. Dan di sebelah sini menjadi kutub apa? Iya, di sini menjadi kutub selatan. Nah, akibatnya kalau di sini ada paku, ketarik pakunya gitu ya. Karena di sini udah menjadi magnet, gitu ya. Oke, itu adalah cara yang kedua, yaitu cara induksi. Nah, kalau yang terakhir, elektromagnetik, gimana? Oke, nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang ini ya. Pokoknya prinsipnya gini. Kita misalkan punya batangan nih. Batangannya ini dililitkan oleh kabel ya. Dililitkan oleh kabel nih. Set set set. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian kita berikan arus listrik di sini ya. Misalkan kita berikan ya tambahkan batu baterai gitu ya di sini ya. Nah, maka akan terjadi arus listrik seperti ini ya. Berputar, 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 berputar kayak gitu arus listriknya. Nah, sekarang dari arus listrik ini akan menghasilkan apa? Iya, ini akan menghasilkan magnet. Jadi, arus yang berputar ini akan menghasilkan di sini akan menjadi kutub utara, sementara di sini akan menjadi kutub selatan, gitu ya. Nah, itulah konsep elektromagnetik. Ya, tentang ini nanti akan dibahas lebih detail lagi, oke? Ya udah gitu aja dulu untuk membuat magnet ya. Nah, yuk kita bikin percobaan lagi. Fisika tuh nggak seru kalau kamu nggak nyoba-nyoba, oke? Nah, coba ya. Kita mau buat kompas nih. Alat-alatnya apa aja? Gampang. Pertama, siapin mangkuk, ya. Siapkan mangkuk. Nah, nanti mangkuk ini kamu isi dengan air, ya. Oke, berikutnya kamu siapkan juga apa ya? Kertas yang kecil aja. Kertas yang kecil, ya nggak usah gede-gede. Pokoknya kertasnya ini muat di dalam mangkuknya gitu ya. Oke, berikutnya jarum dan tentu saja apa? Magnet ya. Oke, udah tiga ini aja, empat ini aja. Ya, udah siapin ya. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakuin? Pertama, mangkuknya udah diisi air belum? Ya, coba isi air dulu. Ya, udah ya. Oke, sekarang kita ubah jarumnya ini menjadi magnet sementara. Gimana caranya? Oke, kita pengen membuat jarum ini yang sebelah sini berkutub utara, yang ini menjadi kutub selatan. Ayo, gimana caranya? Oke, kita gosok aja ya. Iya, kita gosok. Karena kita pengen kutub utara di sini, berarti kita gosok dengan magnet permanen ini. Oke, kutub utaranya di mana?
Iya, kutub utaranya di sini, kutub selatannya di sini, gitu ya. Biar kutub utara dari jarumnya di sini. Oke. Ya, coba kamu gosok dulu. Gosok terus. Oke, putar-putar, 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 putar-putar. Udah? Oke, sekarang jarumnya ini sudah menjadi magnet sementara ya. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan? Mangkuk, kamu isi air. Setelah diisi air, kamu letakkan kertasnya di atas mangkuk sehingga di atas air sehingga kertasnya ini gimana? Iya, dia mengapung di atas air ya, kertasnya. Nah, fungsi kertasnya ini buat apa? Iya, buat tempat kamu meletakkan jarum, gitu ya. Oke, sekarang kalau kamu sudah meletakkan jarum di atas kertas ini, oke, perhatikan dari atas. Apa yang terjadi dengan jarum tersebut? Oke, ini adalah mangkuk, dilihat dari atas ya. Iya, di dalam ada airnya, ada kertasnya. Pertama kamu letakkan mungkin seperti ini, gitu ya. Oke, kemudian em, jarumnya bergerak ya, berputar mungkin. Dia mencari-cari arah gitu ya. Oke, kemudian berputar sampai akhirnya dia menemukan arah yang pas, tak, dan tidak berubah-berubah lagi. Nah, ini kutub utara, ini kutub selatan. Oke, bagian magnet yang menunjuk ke kutub utara ini, nah ini adalah dia menunjuk ke kutub utara bumi, gitu ya. Oke, jadi inilah utara dan inilah selatan, gitu ya. Ini selatan. Oke, berarti gimana? Timur dan baratnya di mana? Oke, yang ini adalah timur ya. Ini timur dan yang ini itu adalah barat. Oke. So, kamu baru aja membuat kompas. Keren kan ya? Oke, sekarang kita mempelajari induksi elektromagnetik. Nah, tadi kan udah belajar bahwa untuk membuat magnet sementara, kita pakai apa? Iya, yang ketiga, kita bisa pakai elektromagnetik. Nah, tapi sebenarnya gimana sih prinsipnya elektromagnetik itu? Gampang sebenarnya. Nih, coba ya. Misalkan ada arus listrik nih, seperti ini geraknya. Set. Nah, arusnya dari sini ke sana, sut 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 sut, sut ke sana dan ke sana. Oke, kalau arusnya berputar seperti ini, maka akan muncul yang namanya medan magnet. Nah, tahu nggak konsep medan magnetnya gimana? Oke, medan magnet ini akan muncul searahnya gimana? Iya, dia mengikuti aturan tangan kanan. Nah, loh, gimana tuh aturan tangan kanan? Oke, coba deh. Telunjuk, ya pokoknya bagian telunjuk, jari tengah, jari manis, dan kelingking kamu arahkan ke tangan kanan tapi ya. Iya, tangan kanan kamu arahkan ke arusnya. Ya, coba kamu puterin nih. Iya, tangan kamu puterin gini. Ya, coba puterin lagi, puterin lagi. Nah, sekarang coba kamu puterin dengan menekuk tangan kamu. Iya, sekarang jempol kamu tegakkan. Oke, kemana arah jempol kamu? Ya, kemana? Ke atas atau ke bawah? Iya, ke atas. Nah, jadi arah medan magnetnya itu juga ke atas gitu ya. Oke, jadi kalau kamu tekukan itu arah putarannya gini ya. Nah, sehingga arah jempolnya jadi ke atas. Oke, inilah medan magnetnya. Medan magnet itu disimbolkan dengan B ya. Oke, kalau medan magnetnya seperti ini, berarti utaranya di mana? Di atas atau di bawah? Ingat, utara itu adalah yang keluar ya. Oke, berarti yang atas gitu ya. Karena dari sini keluar gitu ya. Oke, sementara S itu yang mana? Yang bawah. Karena S itu masuk gitu ya. Masuk. Oke. Nah, dari satu loop aja sebenarnya sudah muncul medan magnet seperti ini ya. Nah, sekarang coba kamu bayangkan kalau loopnya banyak. Bikin satu loop. Shoot, bikin lagi. Shoo, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Banyak deh pokoknya ya. Oke, kemudian loop ini diberikan arus. Shung, gitu ya. Iya, dia berputar listriknya gitu ya. Sat. Nah, semakin banyak loopnya, semakin besar juga medan elektromagnetiknya gitu ya. Sorry, medan apa namanya? Medan magnetiknya gitu. Oke.
Jadi semakin kuat nih listriknya nih. Sorry, semakin kuat magnetnya. Salah mulu nih. Oke, ya udah berarti di sini utara ya, dan di sini adalah selatan ya, gitu ya. Iya, pokoknya prinsipnya jangan pernah lupa kaidah tangan kanan ya. Gunakan tangan kanan kamu untuk menentukan yang mana bagaimana medan magnetnya. Oke, bisa ya? Oke, aku mau ngasih penjelasan tambahan tentang induksi elektromagnetik. Iya, kamu udah tahu bahwa kalau paku itu terbuat dari apa? Iya, paku itu terbuat dari besi atau baja. Nah, kalau dia belum bersifat magnet, berarti arah medan magnet di dalam paku ini berantakan kemana-mana, seperti itu ya. Oke, kemana-mana nih. Iya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas, ada yang ke bawah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita berikan dia induksi elektromagnetik, apa yang terjadi coba? Oke, misalkan kamu berikan arus yang berputar seperti ini ya. Iya, arusnya berputar seperti ini. Shung, 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 shung. Iya, arusnya seperti itu. Iya. Oke, arusnya itu datang mungkin dari baterai atau apa, boleh gitu ya. Oke. Nah, ketika muncul arus seperti itu, berputar seperti itu, maka apa yang terjadi? Iya, arah medan magnetnya jadi searah semua gitu ya. Iya, arahnya oke, tadi arusnya berputar ke sini ya, berputar ke situ ya. Oke, berarti arah medan magnetnya kemana? Iya, ke kanan gitu ya. Oke, ke kanan semua ternyata. Nah, kalau arahnya ke kanan semua, berarti dia menjadi magnet karena semuanya kalau dijumlah tidak nol gitu ya, tapi jadi magnet. Utaranya di mana? Iya, utaranya di kanan. Selatannya di mana? Selatannya ya di kiri lah ya, kalau utaranya di kanan. Oke, gitulah ya. Oke, itu adalah penjelasan tambahan untuk induksi elektromagnetik. Sebenarnya, penjelasan ini juga berlaku juga untuk pembuatan magnet sementara yang lain ya. Misalkan pada saat digosok. Ketika digosok, misalkan kamu tarik dengan menggunakan magnet permanen seperti itu. Nah, ketika magnet permanennya diputar-putar, nah sebenarnya kamu juga sedang melakukan apa? Ya, kamu membuat dia menjadi searah gitu ya. Di sini jadi selatan, di sini jadi utara, berarti arahnya ke sana gitu ya. Oke, ya seperti itu. Ketika kamu gosok, maka inilah yang terjadi. Begitu juga ketika kamu induksi. Kamu tempelkan suatu magnet, di sini utara, di sini selatan, kamu tempelkan magnet tersebut dengan paku yang tadi. Oke, apa yang terjadi? Iya, membuat apa ya? Medan magnet di dalam paku ini menjadi searah gitu ya. Oke, utaranya di atas ya, jadi arahnya ke atas gitu semua. Oke? Ya udah. Jadi, pada prinsipnya pembuatan magnet searah termasuk induksi elektromagnetik. Intinya itu adalah membuat gimana? Iya, membuat em, medan magnet di dalam paku ini semuanya searah sehingga totalnya menjadi magnet gitu ya. Ada kutub utaranya, ada kutub selatannya. Oke, kalau tadi pada induksi elektromagnetik sebenarnya kita mempelajari bagaimana listrik berubah menjadi apa? Iya, listrik berubah menjadi magnet. Nah, kalau kebalikannya bisa nggak? Ya, kita coba ya. Pertama, kita buat dulu suatu loop. Ya, buat dulu suatu loop. Ya, loop seperti ini. Oke, udah. Nah, kemudian loop ini dihubungkan ke alat pengukur ya, ampere meter misalkan, pengukur arus. Oke, kalau udah. Nah, kemudian letakkan magnet di dekat situ. Ya, sekarang letakkan. Oke, udah diletakin. Nah, coba, tapi magnetnya jangan diapa-apain, diam aja di situ. Oke, apa yang terjadi pada ampere meter? Oke, terlihat dia diam aja, tidak bergerak ya. Oke, sekarang coba ya. Sekarang coba kalau kutub utaranya digerakkan ke dalam. Set. Nah, apa yang terjadi coba? Iya, ketika kamu gerakan ke dalam, maka akan muncul arus listrik, gitu ya.
akan muncul arus listrik sehingga menggerakkan ampermeter ke kanan ya. Oke, sekarang coba. Coba kamu tarik. Ya, tarik. Set. Nah, apa yang terjadi? Iya, muncul arus listrik juga ya. Tapi arahnya berlawanan ternyata. Arah jarum ampermeternya ke kiri, gitu ya. Oke, jadi itulah. Intinya, kalau magnetnya digerakkan, ke arah eh, loop gitu ya, ke arah suatu loop, maka dia akan menghasilkan apa? Iya, dia akan menghasilkan arus listrik, gitu ya. Oke, kamu tahu nggak suatu alat listrik yang menggunakan prinsip ini? Nah, kamu tahu ini mikrofon? Oke, mikrofon itu pada prinsipnya kerjanya gitu. Ketika kita berbicara, maka tekanan udara itu akan menumbuk mikrofon ini ya. Nah, kemudian mikrofon ini akan bergerak maju mundur. Oke, kalau dia bergerak maju mundur seperti itu, ya seperti itu, maka apa yang terjadi? Iya, ketika kita berikan kuparan di sini, maka dia akan menghasilkan listrik, gitu. Oke, nah listriknya inilah yang nanti akan diterjemahkan. Kemudian nanti speaker itu menggerak-gerakkan sehingga menghasilkan suara lagi, gitu ya. Oke, gitulah prinsipnya. Perubahan energi magnet menjadi energi listrik ya. Oke, tadi kita udah belajar bahwa perubahan medan magnet itu akan menghasilkan apa? Iya, dia akan menghasilkan arus listrik. Nah, tapi di sini aku tekanin ya bahwa yang penting itu adalah perubahannya ya. Jadi kalau ada medan magnet tapi nggak berubah, ya nggak menghasilkan arus listrik gitu ya. Oke, ini misalkan gini nih, ada magnet gitu ya. Di sini kutub utara dan kutub selatan, kemudian ada kumparan di sini. Nah, kalau magnetnya didiemin aja, ya di kumparan ini nggak akan muncul arus listrik sama sekali gitu ya. Oke, dia baru akan muncul arus listrik kalau apa? Ya, kalau magnetnya digerakkan. Nah, sekarang masalahnya adalah kemana arus listriknya itu bergerak? Arahnya kemana gitu. Oke, nah jadi gini, gampangnya aja ya. Sebenarnya, pada prinsipnya, arah dari arus listrik itu adalah melawan. Melawan apa? Melawan perubahan medan magnet. Atau aku tulis saja B, melawan perubahan B, yaitu medan magnet ya. Nah, jadi intinya dia harus melawan. Nih, aku kasih contoh perlawanannya gini. Jadi medan magnet itu, kan kalau dari kutub utara, dia keluar dari magnet ya, keluar dari magnet. Nah, kalau kamu gerakin ke kiri, set. Nah, ini adalah medan magnetnya. Kalau kamu gerakin ke kiri, berarti bertambah dong, bertambah. Nah, oke. Karena arusnya itu harus melawan, berarti coba kamu lawan ke kanan. Ya, kamu lawan ke kanan. Masih ingat ya, pakai aturan tangan kanan ya. Jadi, jempol kamu atau ibu jari kamu arahin ke kanan. Untuk apa? Untuk melawan perubahan itu ya. Perubahan itu. Oke, itu adalah tangan kanan kamu ya. Nah, sekarang coba keempat jarinya kamu tekuk. Oke, jadinya gimana? Oke, jadinya gitu ya. Set. Nah, kalau gitu berarti arah arusnya gimana? Oke, arah arusnya ke sini ya. Set gitu. Ya. Nah, itu adalah contoh perlawanan. Nah, tapi biar gampang ya, prinsipnya gini aja. Tadi kan kutub utaranya di sini ya. Oke, kutub selatannya di sini ya. Iya, kemudian hasil arusnya gimana? Oke, hasil arusnya adalah ke sini ya. Iya, hasil arusnya ke situ. Berarti di sini apa nih? Kutub yang apa? Sorry, arus ini menghasilkan kutub utara di mana? Iya, arus ini menghasilkan seperti ini ya. Nah, berarti di sini kutub utaranya dan di sini kutub selatannya. Hasil dari induksinya ya. Oke, jadi gampangnya gini. Tadi kan digerakkan masuk ya. Oke, kalau masuk maka apa? Iya, maka kutubnya sejenis. Nih, kalau kamu masukin gini, kalau di sini utara, di sini utara juga. Oke? Jadi, kalau di sininya selatan,
Ya, kalau di sini selatan, kamu masukin, maka di sini gimana? Iya, selatan juga, gitu ya. Berarti yang di sini utara. Kalau gitu arah arusnya kemana? Oke, ke atas. Masih mengikuti kaidah aturan tangan kanan ya. Oke, nah kemudian ya tinggal satunya lagi. Kalau keluar, berarti kutubnya gimana? Oke, kutubnya berlawanan. Ya, jadi kalau kamu keluarin, jadi arahnya ke kanan gitu ya. Keluar dari sini, dari kumparan ini. Jadi misalkan di sini utara, di sini selatan, maka kutub di sini apa? Oke, berlawanan. Kalau di sini U, berarti di sini S. Berarti di sininya U ya. Oke, berarti kemana arah arusnya? Aturan tangan kanan, jempol di kiri. Itu di situ. Berarti kamu tekuk H ke atas. Gitu ya. Oke. Nah, sama juga. Berarti kalau misalnya di sininya S, di sininya U, kamu gerakin ke kanan, berarti kemana? Iya, berlawanan ya. Kalau di sini S berarti di sini U, di sini S. Ya, gitu ya. Berarti arah arusnya ke bawah, gitu ya. Gitu. Oke. Jelas lah ya? Oke, jadi itulah cara menentukan arah induksi, gitu ya. Oke, kamu udah belajar ya bahwa dari energi listrik bisa diubah menjadi energi apa? Energi magnet ya. Nah, kemudian dari energi magnet bisa diubah lagi menjadi energi listrik. Nah, ada suatu alat yang prinsipnya mengubah ini nih. Dari listrik diubah jadi magnet, dari magnet diubah lagi jadi listrik. Biar apa? Nah, oke. Masalah biar apanya belakangan. Yang penting kamu tahu cara kerjanya dulu. Oke, jadi gini ya. Nih, misalkan em, ada kumparan seperti ini. Ketika dialiri listrik, maka dia akan menghasilkan di sini utara, di sini selatan ya, akan menghasilkan medan magnet seperti ini. Oke? Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang coba kalau kita letakkan kumparan lagi di sini. Nah, apa yang terjadi? Oke, sekarang kalau arusnya itu diam aja, maksudnya arusnya tetap gitu ya, arus arah, maka ya di sini juga nggak akan muncul arus listrik gitu ya. Tapi kalau arusnya membesar, arusnya mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi, kayak gitu, apa yang terjadi dengan medan magnet ini? Iya, medan magnetnya juga membesar, kemudian medan magnetnya mengecil lagi, membesar lagi, mengecil lagi, gitu ya. Nah, kalau medan magnetnya berubah-ubah, maka apa yang terjadi dengan kumparan ini? Oke, dia akan timbul arus listrik. Set, muncul arus listrik lagi, gitu ya. Oke, di sini arus listrik, di sini arus listrik yang pertama, di sini arus listrik yang kedua. Nah, beda tapi arus di sini dengan arus di sini. Oke, prinsipnya gitu ya. Nah, tapi transformator itu modelnya nggak kayak gini ya. Kalau kayak gini nanti boros, nanti ada banyak yang keluar-keluar gitu ya. Pada prinsipnya transformator itu ingin supaya semua medan magnetnya itu masuk ke kumparan yang kedua. Gimana cara ngedesainnya? Oke, gini nih. Oke, jadi gini ya. Ini adalah transformatornya, oke? Nah, jadi ketika dia disambungkan, maka akan muncul arus listrik di sini. Oke? Setelah muncul arus listrik, apa yang terjadi? Iya, muncul medan magnet di sini. Ketika muncul medan magnet di sini dan medan magnetnya itu berubah-ubah, apa yang terjadi? Oke, ketika medan magnetnya itu berubah-ubah, maka muncul apa di sini? Iya, di sini muncul arus juga, gitu ya. Oke, yang dihubungkan dengan sumber tegangan itu namanya apa namanya? Primer, ya, kumparan primer ya. Sementara yang dihubungkan dengan beban, ini adalah bebannya, namanya kumparan sekunder. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, buat apa sih repot-repot pakai transformator? Kok di ini apa? Pakai ini segala, pakai transformator segala dari listrik diubah menjadi magnet. Kemudian dari magnet, jadi listrik aja. Emangnya kenapa nggak langsung aja? Nah, jadi gini.
Si transformator itu fungsinya itu adalah bisa menaikkan atau menurunkan tegangan. Oke, misalkan gini ya. Kamu tahu nggak arus di rumah kamu itu biasanya berapa sih masuknya? Iya, arus di rumah itu biasanya 220 volt ya. Oke, sekarang kalau kamu ingin menggunakan untuk sesuatu lah, sesuatu beban yang butuhnya cuman ya misalkan cuman butuh 40 volt gitu ya. Nah, atau butuhnya cuman berapa? 22 volt. Nah, berarti nggak bisa dong pakai ini, pakai arus listrik dari rumah langsung. Nggak bisa. Berarti kamu butuh apa? Tegangannya harus diturunkan dulu, ya. Diturunkan dengan cara apa? Ya, dengan cara menggunakan transformator itu, oke? Jadi ada transformator nih gini, set set set, gitu ya. Ya, kita hubungkan dengan transformator, set 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 set. Nah, berikutnya ini dihubungkan ke beban. Bagian yang primernya ke sumber listrik, bagian yang sekundernya dihubungkan ke beban, gitu ya. Oke, itulah yang dilakukan. Nah, sekarang bagaimana cara menurunkan dan menaikkan tegangannya? Persisnya butuhnya berapa gitu ya? Oke, konsepnya gini. Kalau tegangan di sini adalah VP dan tegangan di sini adalah VS ya biasanya, V sekunder ya. Nah, dan di sini lilitannya itu adalah NP dan di sini lilitannya itu adalah NS, maka ada hubungan antara tegangan primer, kumparan primer, tegangan sekunder, dan kumparan sekunder. Bagaimana hubungannya? Nah, kita lanjutin aja di slide berikutnya ya. Oke, sekarang kita bicara tentang rumus transformator. Nah, gini ya. Jadi, kalau kita punya transformator, ya biasanya menggambar transformator itu yang primer itu di kiri ya. Yang primer di kiri, kemudian yang sekunder itu di kanan. Oke, nah banyaknya lilitan ini dilambangkan dengan NP. Karena di kiri berarti dia primer ya. Oke, kemudian tegangan yang datang dari sini itu adalah tegangan primer. Nah, dari sini menghasilkan apa? Iya, menghasilkan tegangan lagi di sebelah kanan. Di sebelah kanan menghasilkan suatu tegangan sekunder. Tegangan sekunder ini tergantung jumlah lilitan di kumparan sekunder. Nah, apa hubungannya VP, VS, NP, dan NS? Gampang. Hubungannya gini doang. VP per VS itu sama dengan NP per NS. Gampang ya? Iya, inilah rumusnya. Oke? Nah, sekarang kita bicara tentang ini, tentang trafo, transformator ya. Transformator itu sering juga disingkat trafo. Trafo step up dan trafo step down. Nah, kamu bisa lihat bahwa VP per VS itu sama dengan NP per NS. Nah, berarti kalau NP lebih banyak, kalau jumlah lilitan dari kumparan primer lebih banyak dari kumparan sekunder, maka tegangan mana yang lebih besar? Tegangan primer atau tegangan sekunder? Jelas ya, kalau yang ini lebih besar, maka ini yang lebih besar gitu ya. Kalau NP lebih besar berarti VP-nya lebih besar gitu, oke? Nah, kalau gitu kan masuknya primer ya, VP. VP masuk, ini adalah trafonya, kemudian dia menghasilkan apa? Iya, dia menghasilkan VS. Nah, kalau VP lebih besar, berarti tegangannya turun atau naik? Iya, tegangannya turun menjadi VS yang lebih kecil. Kalau turun, berarti namanya apa? Iya, namanya step down, gitu ya. Oke, berarti apa ciri-ciri dari step down? Oke, VP lebih besar dari VS ya. Dan NP lebih besar dari NS, gitu ya. Oke, sebaliknya, ketika VP dan ketika kita membuat NP-nya itu lebih kecil daripada NS, apa yang terjadi? Oke, yang ini lebih kecil dari ini ya. Oke, berarti siapa yang lebih kecil antara VP dan VS? Iya, VP lebih kecil dari VS, gitu ya. Oke, kalau
masuknya itu adalah VP dan transformator mengubah menjadi VS yang lebih besar, berarti tegangannya naik atau turun? Iya, VP kan kecil, VS kan besar, berarti dia naik gitu ya. Oke, kalau naik berarti dia namanya trafo step up. Oke, jadi trafo step up itu ciri-cirinya VP kurang dari VS dan NP kurang dari NS, gitu ya. Oke, udah, itulah konsep transformator ya. Nah, sekarang kita ngomongin efisiensi transformator nih. Kalau ngomongin efisiensi, berarti kaitannya dengan P, yaitu apa? Daya ya, daya listrik. Jadi gini, transformator kan gini ya, simbolnya gini ya. Oke, ini adalah NP dan ini adalah NS gitu ya. Oke, dia diberikan tegangan sebesar VP dan dia menghasilkan tegangan sebesar apa? Ya, sebesar Vs. Nah, kalau gitu, dia kan ada daya yang masuk ya. Ada daya yang masuk ke sini nih, P, PP gitu ya. Di sini akan terjadi suatu daya juga ya. Ya, besarnya adalah P sekunder. Nah, biasanya efisiensinya itu kurang dari 100%. Artinya, daya yang masuk itu biasanya lebih besar daripada daya yang keluar. Kenapa? Karena ada sebagian yang terdisipasi namanya. Ada yang keluar gitu ya, menjadi panas, menjadi apa segala macam. Nah, pokoknya engineer-engineer di bidang listrik itu biasanya ya insinyur-insinyur di bidang listrik biasanya berusaha supaya apa? Supaya efisiensinya ini besar gitu ya. Kalau bisa 100% ya. Jadi kenapa biar 100%? Iya, biar dayanya itu tidak boros. Yang masuk P, yang keluar juga harus P. Nah, tapi sampai sejauh ini belum bisa dan emang sebenarnya nggak mungkin sih sampai 100% gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang tapi seandainya mungkin nih kita sebut dia sebagai transformator ideal, trafo ideal. Nah, jadi pada trafo ideal efisiensi yaitu simbolnya gini ya. Efisiensinya 100%. Kalau efisiensinya 100% berarti daya yang masuk melalui kumparan primer itu sama dengan daya yang keluar melalui kumparan sekunder. Nah, ingat rumus daya itu apa? Oke, di sini kan ada arus ya. Arus primer dan di sini juga ada arus sekunder. Berarti daya di primer itu sama dengan apa? Oke, dia sama dengan V primer dikalikan dengan I primer. Dan daya di sekunder sama dengan apa? V sekunder dikali I sekunder. Ya udah, berarti kita dapat rumus baru deh. VP kali IP sama dengan VS kali IS. Ya, inilah rumus baru kita ya. Dengan catatan apa? Efisiensinya sama dengan 100%. Artinya tidak ada daya yang hilang. Semua daya yang masuk melalui kumparan primer akan berubah sepenuhnya menjadi daya pada kumparan sekunder. Ingat, itu konteksnya ya. Nah, sekarang aku mau nambahin dikit. Sebenarnya dari rumus ini udah cukup banget. Nah, tapi ini bisa diturunkan ke berbagai rumus lainnya. Oke, ini aku cuma nunjukin aja. Seharusnya kamu bisa nunjukin apa? Bisa menurunkan sendiri ya. Oke, ini kali silang berarti jadinya IS per IP. Nih, gitu ya. Itu diturunkan dari rumus ini ya. Karena ini adalah sama dengan NP per NS, berarti NP per NS itu sama dengan apa? IS per IP gitu. Oke? Oke, udah gitu aja dulu. Nah, oh ya, satu tambahan deh. Kalau di soal-soal tidak menyebutkan berapa efisiensinya, kita anggap ini yang berlaku ya. Tapi kalau efisiensinya tidak segini, maka konsepnya itu adalah efisiensi itu sama dengan daya pada sekunder dibagi dengan daya pada primer, gitu ya, dikali 100%. Oke? Ya udah, segitu aja dulu untuk efisiensi transformator. Ya, sekarang kita masuk gaya Lorentz ya. Konsepnya dulu. Jadi kalau ada arus listrik, kemudian di arus listrik ini dialiri medan magnet,
Nah, maka apa yang terjadi? Nah, maka akan timbul suatu gaya. Gaya, nama gayanya itu apa? Gaya Lorentz, FL gitu ya. Oke, nah rumus dari gaya ini kayak gini. Jadi misalkan ini adalah ini adalah arus pada kabel dengan panjangnya L. Jadi panjang kabelnya itu misalkan L. Ini adalah arus dan ini adalah medan magnet. Maka gaya Lorentz yang terjadi itu rumusnya gimana? Oke, rumusnya adalah I kali L kali B. Oke, terserah kamu ngurutinnya gimana ya. Kadang-kadang untuk kepentingan ngafalin, ya supaya gampang ngafalnya bil gitu ya, BIL. Oke, tapi sebenarnya kurang bagus nanti terutama ketika kamu belajar vektor, karena sebenarnya rumusnya itu adalah IL di cross B kalau kamu nanti belajar vektor pas SMA. Jadi berbeda artinya dengan B cross IL nih beda artinya. Ya, oke. Supaya kamu nggak salah nanti pas di SMA-nya, sebaiknya kamu pakai ini aja ya. Jadi ILB ya, ILB, bukan BIL. Nah, urutan dari menuliskan ILB itu sebenarnya berkaitan dengan penentuan arah dari gaya itu sendiri. Penentuan arah dari gaya ini biasanya sebenarnya ditentukan dari vektor ILB gitu ya. Kalau di SMA nanti kamu belajar tentang vektor. Nah, untuk sekarang ini, ya kita nggak perlu pakai vektor untuk mengerjakan itu ya. Langsung aja, jadi untuk menentukan arah gaya Lorentz, itu menggunakan apa? Kita masih menggunakan aturan tangan kanan. Wait, banyak banget nih aturan tangan kanan nih. Jadi gini, ini tangan kanan kamu ya. Oke, kalau ini adalah tangan kanan kamu, maka arah ini itu menunjukkan arus listrik. Arah arus listrik ya. Oke, telapak kamu itu menghadap kemana? Iya, dia menghadap ke medan magnet. Nah, ibu jarinya nggak boleh ditekuk ke sini ya. Jangan, ibu jarinya ini harus lurus ke sini. Nah, oke. Dan ini arahnya lah kemana? Dia menunjukkan apa? Iya, dia menunjukkan gaya Lorentz gitu, oke? Jadi, seandainya ada magnet nih, di sini utara, kemudian di sini selatan. Oke, arah medan magnetnya kemana? Iya, arah medan magnetnya ke sana ya. Oke. Nah, misalkan ada arus melintang nih di sini. Shoot, gitu ya. Nah, arusnya ke sana. Oke, berarti arusnya misalkan ke sana ya. Oke, berarti letakkan tangan kamu di mana? Iya, ini adalah arah arusnya ya. Arah arus. Kemudian telapak tangan kamu itu menunjukkan arah medan magnet. Dan berarti arah gayanya kemana? Oke, arah gayanya ke atas gitu, oke? Ya, jadi itulah konsep dari gaya Lorentz ya. Nanti aplikasinya banyak banget di macam-macam ya. Ya, pokoknya segala macam alat yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak biasanya memanfaatkan prinsip gaya Lorentz ini, gitu ya. Oke, udah, gitu aja dulu.